Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Liu dari jurusan Akuntansi Prodi di Empat Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1, yaitu mengantar ilmu hukum dengan mata kuliah aspek hukum dalam. Apa itu hukum? Hukum adalah sebuah peraturan yang harus kita taati. Dalam keseharian hidup kita pun, sadar ataupun tidak sadar, kita selalu dihadapkan dengan hukum. Baik kita di jalan, di rumah, di tempat pekerjaan, kita selalu dihadapkan dengan peraturan-peraturan di mana peraturan itu harus kita taati. Dan jika kita melanggar, kita bakal dikenakan yang namanya sanksi. Berikut definisi hukum menurut beberapa para sarjana. Yang pertama, menurut Hugo de Groot mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang tunduk kepada keadilan. Yang kedua, menurut Prof. Sudirman SH mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia untuk memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan. Asal mula hukum berasal dari manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, manusia memerlukan sekelompok orang yang dapat masyarakat. Di dalam sekelompok orang tersebut pasti memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, di mana kepentingan ini akan menimbulkan yang dinamakan pertikaian, di mana pertikaian tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat, cara hidup yang berbeda, itu akan menimbulkan pertikaian antara sekelompok orang tersebut. Maka untuk menghindari pertikaian tersebut, maka dibuatlah norma-norma yang akan mengatur agar tidak terjadinya pertikaian tersebut. Dan yang berikutnya, norma-norma hukum menurut Prof. Purnadi Purbacaraka SH dan Prof. Dr. Sujono Sukanto SHA mengatakan norma-norma kehidupan terdiri dari dua, yaitu norma non-hukum dan norma hukum. Norma non-hukum terdiri dari tiga, yaitu norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kepercayaan, norma tersebut mengarah ke agama, di mana agama memiliki beberapa aturan yang harus kita taati. Contohnya seperti jangan mencuri, jangan berzina, itu ada dalam aturan agama. Dan bahkan di dalam peraturan kebudayaan, budaya juga sudah diakui di Indonesia. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan tersebut merupakan norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dari hati nurani manusia. Contohnya, jujur dalam perkataan, saling menghormati, dan membantu orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan tersebut ialah norma yang menurut tingkah laku kita, seperti kita menghargai orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya, pembidangan ilmu hukum. Pembidangan ilmu hukum terdiri dari yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contohnya seperti hukum pajak. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antar orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Yang ketiga, hukum gabungan, yaitu hukum yang gabungan antara hukum privat dan hukum publik. Contohnya seperti hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya, sifat dan ciri hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat hukum terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hukum bersifat memaksa. Kenapa dikatakan memaksa? Karena ada aturan-aturan yang harus dan wajib kita taati, dan jika kita tidak taati maka ada sanksi-sanksi yang